Baik Kakak, sudah saya rekam dan tentunya kita akan sambil saja kepada kakak yang lain yang belum bergabung dan baik, selamat bergabung Kak Karyanto Loi. Ya. Terima kasih Kak Fasil. Iya, sama-sama. Lagi di sekolah ini Kak Fasil. Oh, mantap, baguslah. Artinya ada guru yang kreatif, tidak meninggalkan sekolah. Jadi ini yang diharapkan negara kepada kita semua. Ya, mantap. Ya, jadi mantap kali lah lagi main anak-anak ya. Iya. Ya, jadi gitulah, mantap lah. Nah, gimana selama ini kakak-kakak semua untuk apa? Setelah selesai luring? Maunya luring lagi Kak Fasil. Iyalah, luring terus nanti bagus sekali pun itu sehingga pesertanya rame. Itu jauh lebih bagus, ya kan? Ah, gitu juga sama Kak Yustus di sana. Ketawa terbahak-bahak. Ya. Gimana? Hidupkan mikrofonnya. Ah, mantap juga. Ah, itu juga bagus. Ah, ini guru-guru hebat. Ya kan? Ah. Jadi semangat terus lah, nggak apa-apa, yang intinya kita akan jalani aja, kan tidak lama kemudian tentunya kalau ini kita, maka tentunya ya mungkin bisa nanti kita jadi fasil semua. Kenapa tidak kalau memang kita sungguh-sungguh. Ya, tentunya itu untuk sementara, dan paling terpenting kan sudah kita lewatkan, selesai dulu satu sesi, artinya sudah kita selesaikan luring, dan setelah ini maka kita lanjutkan lagi tatap maya. Ya. Dan mungkin setelah ini nanti pengumuman dan tentunya ya mungkin bisa dijadikan kakak nanti kakak jadi fasil ya. Apa karena memang di jurusan PJOK ini fasilnya masih jauh kekurangan. Maka tentunya kepada kakak semua untuk bisa ini. Berikut ya, silakanlah ceritakan pengalaman kakak dulu tentang sudah selesainya luring atau pada saat luring. Kepada Kak Yustus dulu lah ya. Tuh kita lempar dulu ya kan ketua. Oke, siap. Nah, ya. Oke, siap. Lanjut. Izin ya Ketua, Kakak Fasil dan rekan-rekan ya, untuk refleksinya dari hasil kita luring kemarin ya, tatap muka langsung yang kita adakan di Walo ini sebenarnya sih berdampak ya. Karena kenapa? Tentu kita awalnya harus menentukan asesmen dulu ya kan, supaya kegiatan itu lebih baik. Itu menurut saya itu pengalaman yang bermakna juga, karena kenapa, di situ kita lebih tahu saling bertukar pikiran dari aktivitas kemarin. Jadi ya itu bisa kita laksanakan di sekolah gitu secara langsung. Hanya saja untuk beberapa hari ini mungkin sih agak vakum ya, karena pengalamannya walaupun sedikit kemarin, tapi ya berharap kita langsung lagi ya, atau bertukar pikiran lagi dengan langsunglah tatap muka ya, seperti pelatihan atau yang kita laksanakan sebelumnya minggu lalu. Itu saya rasa lebih efisien. Jadi ya mungkin itu rencananya kan beda. Jadi untuk minggu ini sih saya sudah terapkan, tapi masih belum efektif. Tapi yang penting pengalamannya di situ ya baguslah, menarik dengan adanya kegiatan seperti ini. Jadi mungkin Kakak Fasil ya, kami ini nanti jadi calon-calon fasil ya, berharap ya bisa lebih baik lagi ya, seperti pengetahuan atau berbagi ilmunya dari Kak Fasil bisa kami terapkan nanti ke depannya. Mungkin itu saja Kakak Fasil. Yustus artinya memberikan suatu pengalaman setelah selesai luring kan, dan begitu juga pada saat pengalaman melaksanakan luring. Dan sekarang saya akan terima kasih Kak Yustus, kedua kepada Kak Karyanto bagaimana pengalamannya
untuk ini, untuk Ya baik, terima kasih Kak Fasil. Kalau pengalaman saya ya, saya sih maunya kita tatap muka lagi ya. Karena kemarin itu rasanya seperti 1 minggu itu seperti 1 jam aja. Jadi pengalamannya masih sebenarnya udah banyak kemarin pengalaman yang kita terima. Cuman masih kurang. Pengen butuh penambahan pengalaman baru lagi. Ya. Jadi itu dari saya Kak Fasil. Kalau terus kalau kemarin di daerah kalau bisa di inilah di provinsi. terima kasih tentunya pertama saya ucapkan terima kasih artinya sudah bisa menceritakan pengalaman pada saat luring maupun pada saat selesai luring. Maka tentunya ada beberapa penguatan tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Lewi. Artinya diulangi kembali, tapi kalau bisa ditingkatkan, kalau di level kabupaten kita masuk ke level provinsi kan begitu. Tentunya artinya bagaimana cara supaya ini berkelanjutan ya tentunya kita sebagai semua peserta ataupun kedepannya di fasil ya tentu mungkin bisa jadi nanti kita akan ke sana lagi ya ke provinsi bahkan pun bisa jadi fasil nasional. Jadi artinya itu untuk sementara penguatan saya nggak mau janji iya atau tidak tentunya berjalan waktu itu aja untuk sementara ya. Berikut ke ketua kita lah ya untuk ini jauh lebih hebat Kak ketua kita dalam artinya menceritakan sesuatu yang lebih urgent yang lebih konkret kepada ketua dipersilahkan lah. Oke, baik. Terima kasih waktu diberikan kepada kami. Tentunya pengalaman selama dulu kita melaksanakan luring, ya mungkin saya mengikuti pun tidak semaksimal mungkin ya karena hari-hari yang tersita dengan kegiatan yang lain sehingga saya pun masih penasaran ya saya cuma masih penasaran sama seperti dengan Kak Karya yang tadi tadi kalau bisa waktunya bisa ditambah lagi dengan waktu luringnya kalau bisa ya karena kenapa dengan kegiatan ini ya jujur ya masih belum puas masih penasaran ya mau pengen lagi ingin tahu lebih dalam lagi tetapi tentunya dari apa yang sudah kita lakukan selama luring dan setelah kembali dari sana ya dan sudah kita coba di sini untuk bisa merefleksikan apa yang sudah kita coba sebelumnya dari apa yang sudah kita kerjakan 1 minggu yang lalu ya di kegiatan luring. Tentunya ada peningkatan yang signifikan sedikit ya perbedaan-perbedaan ya di mana yang sebelumnya itu ya di sini jarang kita lakukan namanya essay breaking ya setelah kita coba dari pengalaman ya kita refleksikan dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya kita coba beberapa hari ini sehingga anak-anak itu ada ketertarikan yang merasa senang merasa nyaman ya dan ingin belajar terus menerus dan waktu itu kalau bisa menurut mereka itu kurang kalau bisa ditambah lagi waktu mata PCOK itu di kelasnya jadi itu harapan kami dan pesan kami kepada Kak Fasil ini ya ke depannya jangan hanya sekali itu luringnya kalau bisa ada lagi pertemuan luringnya tapi saya rasa berat karena sesuai dengan juknis pelaksanaan untuk desiminasi ini ya sudah disesuaikan sudah ditentukan dan mudah-mudahan ya ada peningkatan juga kita di pesertanya bukan hanya peserta desiminasi kalau bisa ada peningkatan yang lebih baik lagi ke depannya jadi mungkin itu sebagai kata-kata dari kami Kakak Fasil ya saya kembalikan kepada Kak Fasil terima kasih. Baik, terima kasih Kak artinya atas penguatan dan pengalaman dan kesan yang dialami semenjak luring ya apalagi Kakak juga mewakili kita untuk testimoni dalam dalam penyampaian harapan-harapan ke depan di di BBGP ini dalam hal ini jurusan olahraga tentunya sudah kita sesuai fasil pertemuan kami artinya sudah mereka bangga dan senang dengan sudah ada pesan Kakak
Berikut kita sambil-sambil saja, tentu saya memohon maaf kepada kakak semua, bagaimana kalau kita melanjutkan, kita buka saja untuk materi kita dan untuk teman-teman yang lain nanti mungkin menyusul ya. Dan izinkan saya akan mau screen dulu, artinya materi kita sambil-sambil saja ya. Baik, kepada kakak semua, intinya sudah kita berbagi pengalaman tadi tentang luring, dan kini kita kembali lagi pada pertemuan tatap maya kita, di mana pada tatap maya kita ini adalah tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dan sebelum kita masuk di dalam ini, kita tempuhnya selama 2 JP. Kepada kakak, mari bersama-sama untuk kita berkolaborasi, kita akan bersama-sama untuk berdiskusi bersama. Tentunya yang pertama saya menyampaikan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swasti, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tentunya ini materi kita adalah asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kesepakatan bersama yang pertama adalah menyalakan kamera kepada seluruh kakak-kakak semua supaya kita bisa menyalakan kamera, dan kedua mematikan mikrofon. Ya. Ketiga, hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama. 5, memaksimalkan fitur chat. Keenam adalah clearance sebelum bertanya, dan terakhir adalah gangguan teknis adalah hal wajar. Tentu ini adalah kesepakatan bersama kita. Tentunya kita menjalani sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan sebelum kita masuk pada materi, tentunya saya berharap kepada kakak untuk membawa kita dalam doa. Kepada Kak Yustus untuk membawa kita dalam doa. Silakan Kak Yustus. Atau mungkin terganggu jaringan di sana. Silakan Kak, atau ketua kita Aliano untuk membawa kita dalam doa. Saya memohon dengan segala hormat. Oke, baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Atas doa yang dibawakan, dan kita masuk pada materi selanjutnya adalah halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. 2, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. 3, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Tentunya di dalam awal, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK.
asesmen otentik ini adalah proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tentunya itu adalah suatu pengertian asesmen otentik, di mana pada pembelajaran PJOK ini tentunya bagaimana cara kita menyampaikan kepada peserta didik dengan cara-cara yang nyata, dengan cara-cara yang mereka mengetahui di dunia nyata. Tentunya ini salah satu contoh dalam permainan sepak bola, ya tentu kita bisa memperagakan kepada mereka. Itu adalah dunia nyata, itu adalah suatu yang sering dilihat oleh peserta didik. Itu adalah suatu yang setiap harinya peserta didik melihat permainan sepak bola ataupun futsal. Kalaupun tidak dilihat di sekolah, mungkin di dunia maya. Ya, tentunya kita makanya di dalam asesmen otentik ini adalah pembelajaran yang namanya pengumpulan informasi, dikumpulkan sebuah informasi di dalam bidang tertentu atau dalam dunia nyata yang salah satu adalah sepak bola. Begitu juga di dalam permainan atau cabang olahraga lain seperti bola voli. Tentunya kepada kita semua, kepada kakak-kakak semua, itulah harus yang kita beri tahukan kepada peserta didik. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan materi, tetapi bagaimana cara kita untuk membawa mereka untuk melihat dengan nyata. Tentunya pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak ada bola ataupun tidak ada alat di dalam sekolah tersebut. Maka tentunya itulah salah satu usaha kita sebagai bapak ibu, usaha kita sebagai guru yang profesional, usaha kita sebagai guru yang hebat. Bagaimana cara kita seperti kita kemarin melaksanakan di SEM. Tentu tidak seefektif mungkin, namun tentu minimal kita bisa memperagakan, bisa melaksanakan dengan baik, sekalipun tidak sesempurna mungkin. Jadi itu salah satu asesmen otentik. Untuk berikutnya adalah peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Jadi di dalam hal ini peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang pertama di sini adalah melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata, seperti simulasi permainan. Tentunya kepada kita semua, bagaimana cara kita melibatkan peserta didik, ya, bagaimana cara kita supaya permainan, supaya kegiatan yang saat ini atau yang kita ajari kepada peserta didik, kita bisa mampu untuk memberikan situasi atau yang mirip dengan kegiatan yang kita ajari kepada peserta didik. Berikut adalah holistik. Holistik ini adalah menilai berbagai aspek, termasuk keterampilan motorik, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial. Dengan sudah namanya kita tadi menyampaikan materi, tentunya di dalam kerangka asesmen otentik ini ada beberapa hal yang harus kita mengetahui, yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi adalah melibatkan situasi dalam artian konteks aktual. Yang kedua adalah holistik. Holistik ini adalah menilai berbagai aspek, ya, aspek termasuk keterampilan, motorik, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial. Jadi bagaimana cara kita supaya peserta didik ini bisa kita menilai dengan berbagai cara, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tentunya berbagai penilaian tersendiri yang kita alami kepada peserta didik, di mana ada namanya di sini keterampilannya melakukan sesuatu, melakukan permainan sepak bola, melakukan permainan atau mempraktekkan permainan bola voli,
dan begitu sebaliknya cabang olahraga yang lain. Begitu juga di dalam sebuah pengetahuan. Pengetahuan ini bagaimana kalau kita memberikan suatu pertanyaan pemantik tentang materi yang kita ajari, maka tentunya mereka mampu menjawab, minimal mereka berani untuk menjawab. Jadi itu suatu penilaian yang kita kutip dalam artian tentunya kita bisa menilai. Kakak, tolong kasih tahu kalau ada yang yang bergabung ya. Ada yang bergabung ya? Halo kakak. Belum ada kak, belum. Oh iya, mohon maaf ya. Selanjutnya tadi ada autentik dalam relevan. Yang artinya autentik dalam relevan ini adalah bagaimana berkaitan erat dengan aktivitas dan kebutuhan dunia nyata, memastikan tugas dan penilaian dengan sudah melakukan sebuah konteks aktual, holistik, dan terakhir adalah autentik dan relevan. Kita juga memberikan suatu kepastian kepada mereka, memberikan suatu keputusan keputusan untuk memastikan penilaian mereka dengan cara-cara yang sudah kita jalani, dengan cara-cara yang sudah ada di dalam materi di dalam materi apa saja yang kita menilai sehingga itu menjadi sebuah motivasi peserta didik bahwa memang dengannya kita mampu, dengannya kita berani, dengannya kita mampu berbicara, tentunya ada nilai plus, ada nilai yang bagus yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik tersebut. Jadi itu salah satu kerangka asesmen otentik tadi di dalam sebuah pembelajaran. Ada 3 tadi, ada konteks aktual, ada holistik, dan autentik dan relevan. Tentunya masih banyak lagi yang di dalam sebuah kerangka asesmen ini. Ya. Berikut adalah peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Rekan sejawat dalam artian kita juga mampu untuk memberikan sebuah informasi atau mengawasi peserta didik dalam artian mendiskusikan sebuah tugas atau tanggung jawab yang kita berikan atau yang kakak berikan ataupun Bapak Ibu guru yang kita berikan kepada peserta didik. Tentunya kita juga harus mengetahui bahwa ini yang sebenarnya. Ya, boleh juga artinya kalau dibuat oleh rekan sejawat ini artinya mungkin bisa juga jadi tutor sebaya. Mungkin juga bisa jadi artinya di mana supaya pembelajaran itu bisa berkesinambungan dan peserta didik mampu untuk cepat mengerti. Ya, karena memang pernah juga kita membahas itu tentang rekan sejawat atau teman sebaya, artinya bagaimana supaya jadi tutor sebaya dalam artian pembelajaran itu, karena memang di dalam sebuah pembelajaran ini karakter atau daya tangkap seseorang tentunya berbeda. Ada yang mungkin mahir, ada yang sedang, dan ada mungkin masih belum mahir. Tentunya artinya kita juga berusaha sebagai guru di dalam sekolah bagaimana supaya peserta didik ini cepat mengerti. Maka tentunya dibutuhkan namanya teman sejawat atau tutor sebaya. Jadi itulah salah satu tujuan dari sesi kita kali ini. Dan untuk lebih lanjutnya kepada kakak-kakak kita semua, ini kita agenda juga artinya merefleksi hasil belajar mandiri yang kita alami kemarin. Ya, tentunya hasilnya di sini adalah refleksi hasil belajar mandiri, tentunya diskusi, presentase, dan sesi dan pesan kunci. Kepada kakak-kakak saya mohon untuk bisa memberikan suatu penguatan kepada kita, merefleksi kemarin belajar mandiri, diskusi, presentase, tentunya ada nilai-nilai tersendiri kita
pada saat kita melakukan luring atau tatap muka. Untuk itu kepada kakak saya akan memberikan waktu untuk bisa mereview atau menjelaskan atau memberikan penguatan kepada kita. Siapa yang bisa kakak yang duluan bisa untuk memberikan sesuatu atau menceritakan persentase kelompok, dalam artian pada saat kita melakukan sesuatu kemarin di luring ya, ada di situ ada refleksi hasil belajar mandiri, ada diskusi, ada persentase, dan tentunya kan ada refleksi sesi dan pesan kunci. Jadi kepada kakak-kakak bisa menjelaskan dan bisa mampu untuk ataupun memberikan suatu penguatan review belajar mandiri. Kepada kakak dipersilahkan. Silakan Ketua, ada Kak Aliano untuk dipersilahkan. Oke, baik Pak Fasil. Sesuai dengan agenda yang kita bahas, salah satunya adalah refleksikan atau review hasil belajar mandiri yang sudah kita laksanakan seminggu yang lalu. Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi Kak, bahwasanya saya dalam mengikuti kegiatan luring yang beberapa hari karena ada kegiatan yang lain pada saat itu, tentunya dari hasil apa yang sudah kita laksanakan ya, baik dari kerja mandiri, dari kolaborasi dan kerjasama antara peserta diseminasi pada saat itu, tentunya ya banyak yang menjadi acuan ya, yang memberikan atau meningkatkan kompetensi secara pribadi ya, sehingga bisa kita kembangkan atau saya kembangkan di kegiatan-kegiatan di sekolah atau tempat kami mengajar sekarang ini. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya tadi, sebenarnya jauh lebih baiknya sebenarnya ya, atau langkah lebih baiknya sebenarnya ya kegiatan ini ya tatap muka ya, di mana kalau tatap muka ini lebih enak dibandingkan dengan daring seperti ini, karena kenapa, kita bisa mengetahui secara langsung ya bagaimana keadaan yang sebenarnya ya. Contoh ya, dalam menghadapi peserta didik ketika kita melakukan luring atau daring itu jauh berbeda, di mana memahami karakteristik atau situasi di lapangan itu lebih jelas ya, sehingga bisa kita refleksikan dari apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang sudah kami lakukan sebelumnya, tentunya jauh berbeda dengan kenyataan ya yang sudah kita kerjakan, di mana pelaksanaan luring semalam ya lebih efektif dan efisien, sehingga tercapai apa yang semua kita inginkan atau tercapai tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, apalagi di materi hari ini ya tentang asesmen ontetik dalam PCOK ya, bagaimana penilaian sebenarnya itu ya lebih enak ketika sampai atau ketemu langsung dengan oknum-oknum atau peserta didik khususnya ya, di dalam kelas itu ya, sehingga bisa kita memperhatikan ya, membedakan ya bagaimana yang sebenarnya. Jadi itu sebagai refleksi dari kami kakak. Jadi sebenarnya kami sadar bahwasanya jauh ya lebih baiknya ketika kegiatan-kegiatan ini ya lebih bagus luring dibandingkan daring. Ya, terima kasih Kak. Kami kembalikan kepada Kak Fasil. Baik, terima kasih. Ada lagi yang memberikan suatu penguatan kepada kakak-kakak, dipersilakan untuk bisa menceritakan. Yang pertama diskusi, persentase, ya, atau presentasi. Jadi itu salah satu kepada kakak-kakak, dan saya ucapkan terima kasihlah Ketua ya bisa menjelaskan secara singkat dan menyenangkan.
Untuk kepada kakak yang lain dipersilahkan. Oke, karena mungkin. Oke, silakan. Oke, izin dulu Kakak Fasil, mengenai agenda kita ini tentang presentasi kelompok ya. Nanti modelnya ini bagaimana? Apakah dipresentasikan dalam model Zoom kita ini atau bagaimana Kakak Fasil? Nggak kedengaran Kakak Fasil karena baik. Artinya kita akan mereview, mengulangi apa yang kita alami kemarin pada saat luring. Ya, luring kita boleh menceritakan dengan kriterianya adalah diskusi kita kemarin, ya, diskusi kedua, presentasi ataupun yang lain-lain, ya, sehingga itu menjadi sebuah bahan pengalaman kita kepada peserta didik dan kepada kita semua. Itu maksud saya. Memang ada nantinya diskusi kelompok. Kita masuk nanti di room, tetapi sebelum kita masuk ke situ tentunya kita akan memberikan suatu penguatan dulu atau memberikan pendapat kepada kakak-kakak untuk mereview agenda kita ataupun tentang masalah asesmen otentik ini. Boleh apa-apa. Ya, silakan Kak. Kak Justus. ya saya. Iya, boleh juga tentang mereview asesmen otentik dalam pembelajaran, bahwa pada saat pengalaman kita kemarin di luring. Boleh. Kita menceritakan. Oke, silakan Kak. Maksudnya mereview kembali ya Kakak Fasil tentang materi kita ini ya? Iya, boleh. Boleh dilemparkan dulu Kakak Fasil dengan teman yang lain karena bentar saya masih ada apa yang dipanggil soalnya. Boleh. Jadi itu salah satu sudah dijelaskan tadi dari kakak ataupun ada dari yang lain sebelum kita melanjutkan materi kita kakak semua. Ataupun ini kita akan mereview kembali kepada kakak semua ini peserta atau siswa sedang apa ini mereka kakak? Menggiring bola melewati tantangan menggiring bola dari zigzag dan berhadapan. Ya. Jadi di dua gambar ini, tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag, dan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi ada suatu ini mana yang sebenarnya di sini atau gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kepada kakak bisa menjelaskan. Halo? Kan ada dua gambar, kakak-kakak. Kan ada dua gambar, ya. Tentunya mana yang asesmen otentik antara tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag, ataupun asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya, kepada kakak dipersilahkan untuk memberikan pendapatnya. Fasil, nah menurut kami di sini dari gambar yang pertama, coba dicium dulu Kak Fasil, minta tolong Kak Fasil.
Ya, Nah, di sini namanya asesmen ya, namanya penilaian ya di situ ya. Jadi iya, artinya tes keterampilan gerak, dribbling, cicak, sedangkan yang di gambar kedua itu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bolanya. Jadi di sini menurut kami ya, nanti inilah teman-teman di sini, namanya tes keterampilan, berarti kita tes kemampuan atau kalian daripada peserta didik itu. Sedangkan di sini bermain sepak bola ya, iya, dalam posisi bermain ini. Jadi kalau bermain sepak bola ini dengan rame jadi kurang efektif. Tetapi kalau melihat tes keterampilan daripada kemampuan dia salah satunya membawa bola, bisa kita melihat bagaimana sih keterampilan seorang peserta didik membawa bola itu atau keterampilannya dribbling dengan posisi dribbling itu atau posisi zigzag dengan membawa bola sambil membawa bola. Jadi kami melihat daripada tes keterampilan gerak itu yang bisa kita melihat atau mengambil nilai keterampilan peserta didik tersebut, Kak. Menurut kami ya di sini. Jadi izin Kak, artinya Uh, mana yang satu atau dua Kak, yang kalau kita mengambil sebuah penilaian asesmen ya. otentik Kalau menurut kami yang pertama, Kak, yang tes pertama? keterampilan gerak dribbling zigzag. Oke, Menurut kami ya. ya boleh Ya, Kak. terima kasih, Kak. Baik, sama-sama Kak. Begitu sebaliknya kepada kakak-kakak, mana yang menurut kakak-kakak semua ini? Untuk Kak Kak Suasani atau Kak Karyanto, silakan kita memberikan pendapat tentang mana sebenarnya kita memberikan penilaian otentik di dalam permainan sepak bola ini. Ada yang pakai kun dan ada juga yang tidak pakai kun. Ya. Jadi itu kepada kakak semua untuk selanjutnya tentunya inilah salah satu yang ini lagi lanjut Kakak Fasil. ya silakan. Oke, maaf ya terlambat. Ini tentang asesmen otentik tadi, Kakak Fasil. Ini kan otentik ini kan berarti penilaian kinerja para peserta didik kita dalam bentuk aktivitas keterampilan. Jadi di sini ada dua gambar Kakak Fasil. Yang pertama itu tes keterampilan gerak dribbling zigzag, berarti menggiring bola yang sudah ditentukan pakai model kaki apakah dia, apakah punggung, apakah dalam dan luar. Jadi yang di gambar kedua itu Kakak Fasil, itu ada model mendribbling bola dengan cara melewati lawan, berarti 1 lawan 1. Jadi di sini Kakak Fasil yang sebenarnya yang paling efektif dia untuk model asesmen otentik itu Kakak Fasil dari gambar tes keterampilan gerak dasarnya dulu Kakak Fasil. Sebelum masuk ke tahap untuk langsung ke lapangan, bahwasanya itu modelnya model permainan yang dimana berlawanan. Jadi untuk sementara tes dasarnya dulu yaitu menggiring bola menggunakan kun kerucut gitu. Jadi ada tantangannya yang berupa media seperti kun kerucut model latihan. Jadi baru nanti dilaksanakan dalam bentuk permainan yang secara langsung gitu Kakak Fasil. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Kak. Namun apabila ada lagi kakak-kakak yang bisa membantu saya untuk membuat suatu penjelasan, maka ataupun menurut kakak-kakak yang lain dipersilahkan. Kalau tidak ada maka kita akan lanjutkan. Jadi ini lagi kepada kakak-kakak
Artinya ini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Kepada kakak yang lain dipersilahkan untuk membantu saya untuk memberikan suatu penjelasan. Oke. Satu Kakak Fasil. Ya. Oke, dari gambar tadi Kakak Fasil nggak jauh beda tentang gambar di atas ini, di mana asesmen awal sudah diterapkan dari model teknik menggiring bola melewati rintangan tadi berupa kerucut. Jadi di sini guru atau tenaga pendidik yang guru olahraganya pasti memberikan model kegiatan yang dimana secara langsung ya untuk mengetahui kemampuan menggiring bola melewati rekan atau lawan secara langsung dalam bentuk permainan. Jadi di situ guru memberikan penilaian dalam bentuk tekniknya gitu Kakak Fasil untuk menggiring bola. Jadi bagaimana caranya melewati seorang pemain lawan dengan model keterampilan seorang pemain yang menggiring bola gitu Kakak Fasil. Jadi mungkin itu dari saya Kakak Fasil. Baik, terima kasih atas penguatan dan membantu saya untuk bisa memberikan suatu penguatan. Maka tentunya adalah pada kakak-kakak ini sudah kita tahu bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Karena kita bisa juga menjelaskan kepada kita semua bahwa peserta didik di sini adalah mereka ada satu orang sedang mau menendang bola kaki bagian dalam. Kalau jelas di situ kan kakak-kakak ya ada peserta berpakaian warna biru, dia menendang bola ataupun membawa bola dengan kaki bagian dalam. Dan ada juga peserta atau siswa yang pakai warna merah tentunya akan menahan bola agar tidak maju ke depan bola tersebut ataupun dalam artian untuk finishnya masuk ke gawang. Tentunya ini adalah keterlibatan peserta didik di mana pada awalnya tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah dunia nyata yang selalu bahkan kadang dipraktekkan oleh peserta didik sehingga peserta didik mampu untuk memahami, mengolah ya, dan tentunya akan mempraktekkan. Jadi ini salah satu permainan atau keterlibatan peserta didik ketimbang peserta didik hanya duduk, berdiri dan sedang berbondong-bondong di kantin ataupun di pondok ataupun di tempat lain. Jadi tentunya ini yang diharapkan kepada kita semua. Bagaimana peserta didik ini artinya tidak memandang masalah jenis kelamin, namun tentunya mereka mampu ya mereka untuk mengikuti proses yang seperti di gambar ini sekalipun tidak seefektif mungkin. Jadi itu salah satu keterlibatan peserta didik. Boleh juga perorangan ataupun berpasangan bergantung pada banyaknya bola. Boleh juga satu, tetapi membentuk suatu lingkaran. Boleh ya. Karena itu adalah dimodifikasi. Kenapa? Karena memang peralatannya mungkin itu kurang. Mereka sedang bergerak ataupun sedang mau berjalan untuk mau membawa bola. Inilah salah satu gerakan ataupun kegiatan peserta didik ya. Gerakan atau kegiatan peserta didik di dalam pembelajaran PJOK dalam cabur sepak bola. Jadi selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran bentuk aktivitas pelibatan murid. Ya. Jadi ini salah satu bagaimana cara kita seorang guru, seorang tenaga pendidik untuk merancang asesmen otentik aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran berbentuk aktivitas pelibatan murid.
tentunya kepada kakak kan beda-beda. Ada mungkin dia ada penilaian, kan ada beberapa penilaian itu, ada penilaian sumatif dan ada penilaian formatif. Bahkan pun di dalam penilaian itu ada beberapa yang kita laksanakan, yang kita lakukan di dalam pembelajaran PJOK itu. Ada penilaian awal, ada penilaian di dalam pertengahan kegiatan, dan ada juga penilaian akhir. Tentunya kepada kita semua, tentunya ini adalah menjadi tolak ukur atau suatu perjalanan yang kita temukan di dalam proses pembelajaran, ya, berdasarkan data yang sudah kita lihat, yang sudah kita catat di buku kita, di buku kecil, ya. Jadi itu salah satu penilaian tadi adalah pertama penilaian awal, penilaian pertengahan atau di dalam pertengahan, ataupun dalam penilaian akhir. Jadi itu di dalam sebuah penilaian ini adalah semua kita akan lakukan. Contoh di dalam permainan sepak bola, penilaian awalnya bagaimana dia akan mau melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, itu pertama. Kedua, untuk penilaian pertengahan bagaimana dia mengolah bola tersebut apabila dia menendang kaki bagian dalam, ataupun penetrasi, artinya sambil berjalan sambil membawa bola. Dan untuk penilaian akhirnya adalah bagaimana cara dia menendang bola dengan baik dan benar. Salah satu mungkin bisa mengoper kepada temannya pas di kaki temannya atau tidak. Begitu juga atau menendang ke gawang pas di mulut gawang atau tidak. Jadi itu salah satu ini. Tetapi nilai akhir ini tidak bisa dijadikan sebagai nilai rapor, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai nilai rapor. Namun itu hanya sebagai tambahan penilaian. Jadi di dalam penilaian ini tentunya sudah saya sampaikan tadi bahwa ada penilaian sumatif dan ada penilaian formatif, ya. Jadi di dalam formatif ini adalah nilai rapor yang kita cantumkan sesuai berdasarkan data yang sudah kita pantau, sudah kita catat sesuai dengan kegiatan peserta didik. Jadi itu di dalam penilaian. Jadi kita juga kita kembali dalam pembelajaran ataupun di gambar ini tadi, tentunya kita menyampaikan bahwa ini adalah penilaiannya, ada penilaian awal, ya, awal pada saat di kakinya bola itu awal. Tetapi yang di pertengahan bagaimana dia melewati temannya ini, melewati atau mengoper bola kepada temannya, ya, dengan tidak ada kendala. Karena memang ini adalah ada yang menghalangi. Jadi itu salah satu penilaian dalam pertengahan. Berikut di dalam untuk terakhir tadi tentunya setelah dia melewati temannya ini, maka tentunya akan membawa bola ke depan. Artinya eksekusi terakhir, ya. Kalau seperti si Justus pada saat main bola kita kemarin di sana, artinya dia mengeksekusi untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Itu adalah penilaian akhir. Begitu juga di dalam sebuah penilaian formatif ini seperti ujian semester, itu adalah atau ujian atau ulangan harian, itu adalah dikatakan nilai atau penilaian formatif. Nah, jadi itu salah satu cara kita untuk melakukan sesuatu dalam merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas, ya, terkait tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran untuk ini tentunya ada lebih dalam kita membahas, ada di sini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama di sini adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi ini adalah salah satu, kelihatan ya kakak-kakak? Kurang terbaca, Kak. Kecil kali hurufnya. Ini. Kelihatan, Fasil. Inilah salah satu langkah-langkah mendesain asesmen otentik.
Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran atau identifikasi tujuan pembelajaran. Di sini diberitahukan kepada kita, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unik pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Jadi artinya keterampilan dalam hal seperti kalau tujuan pembelajaran bagaimana peserta didik ini mampu mengenai kaki bagian dalam. Itu di dalam sebuah keterampilan, ya. Yang kedua adalah pengetahuan bagaimana peserta didik ini bisa menjelaskan cara melakukan tendangan kaki bagian dalam. Jadi itu adalah sebagai tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran. Berikut adalah nomor 2-nya, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi di dalam hal ini tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang dari tujuan pembelajaran kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Jadi di dalam sebuah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini tentunya kan bukan hanya satu di dalam permainan sepak bola ini, bukan hanya satu kita menilai hanya kaki bagian dalamnya saja, bukan, tetapi itu adalah ada kaki bagian luarnya, ada punggung kaki seperti yang disampaikan oleh tadi Kak Yusus, ya. Jadi itu adalah suatu kriteria, ya, kriteria yang harus kita nilai ataupun tujuan pembelajaran dalam artian adalah menilai kaki bagian dalam, kaki bagian luar punggung kaki. Jadi itu salah satu ketercapaian atau kriteria yang harus kita terapkan di dalam sebuah langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Berikut adalah pilih aktivitas atau tugas otentik. Di dalam sebuah ini adalah pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Jadi di sini pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi artinya apa yang sudah kita buat tadi pada tujuan pembelajaran, tentunya kita akan mau pilih, akan merancang. Jangan pula nanti seperti kita akan membuat penilaian basket, ya, penilaian bola basket. Tetapi memang secara pengetahuannya oke, tetapi dalam dunia nyatanya mungkin belum bisa disentuh bola basket, belum bisa dipegang ataupun dirasakan bagaimana cara mainnya bola basket. Kenapa? Karena memang di dalam kadangkala ada sekolah mungkin tidak ada bola basket, memang bisa dimodifikasi. Jadi artinya menjadi sebuah menjadi sebuah kebingungan peserta didik karena bolanya mungkin yang sedikit berubah. Mungkin bisa kita pakai voli. Jadi ini adalah sudah diberitahukan kepada kita bahwa keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Artinya yang relevan, ya, yang relevan artinya yang gimana lah saya katakan, yang relevan inilah yang benar-benar sesuai, ya, yang benar-benar sesuai dalam pembelajaran, dalam pembelajaran. Berikut adalah rancang rubrik penilaian, ya. Rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Jadi artinya kita merancang rubrik penilaian, ya, rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Apa saja, kembali kita ke awal tadi, yang dalam artian di dalam permainan, katakanlah permainan bola voli passing bawah, ya. Apakah peserta didik ini mampu untuk melakukan passing bawah, ataupun dia hanya mungkin sudah saya sebutkan tadi bahwa itu hanya mungkin mahir belum mahir, ya,
mungkin masih sedang. Jadi itu salah satu kita merancang ya rubrik penilaian, sesuai dengan materi tadi yang di atas adalah langkah-langkah untuk penilaian otentik. Berikut adalah integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan, akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Jadi di dalam pelajaran PJOK ini bukan hanya kita mengetahui di dalam sebuah pengetahuannya, harus sama juga di dalam pengetahuan, dalam keterampilan ya. Artinya kita bukan hanya fokus pada keterampilan fisik ataupun dia hanya mampu untuk menendang kaki bagian dalam, jago ya, ataupun ya artinya hebat ya. Dia bisa melewati temannya, membawa bola. Jadi itu bukan hanya itu yang harus kita menilai, namun juga di dalam pengetahuannya juga, karena kadangkala ada peserta didik, artinya dia mampu untuk mempraktekkan, bahkan hebat main voli, ya hebat main voli lah ya, contohnya saya katakan, hebat main voli, penyimes segala macam, tinggi orangnya, ya mampulah kita katakan bisa kita andalkan. Tetapi di sisi pengetahuan dia itu ya mungkin kurang mampu, artinya masih belum mahir ya, belum bisa. Jadi itu salah satu integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Jadi ini kadangkala sering terjadi ke kita di setiap sekolah kita. Begitu juga di dalam permainan atau cabang olahraga lain seperti itu tadi, seperti bola kaki atau futsal. Hebat. Tetapi dalam situasi menjelaskan pengetahuan tentang futsal, maka tentunya mungkin masih dia berpikir. Berikut adalah beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Baru setelah itu ada namanya lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen ya, ataupun katakan simulasi ya, simulasi. Yang disebutkan di sini adalah sekelompok kecil peserta didik amati respon. Jadi itu salah satu identifikasi potensi pertimbangan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek inginkan. Jadi artinya sebelum kita melakukan rubrik penilaian ini tadi seperti sumatif formatif tadi, artinya kita simulasikan dulu melaksanakan sebuah penilaian ini ya, bukan hanya sekali pada saat kita mengambil sebuah nilai mereka untuk hanya sekali kita silakan ada penilaian untuk melakukan kaki bagian dalam, tidak, minimal mungkin bisa 3 kali pertemuan ya, sehingga kita bisa mengetahui kemampuan peserta didik. Begitu juga di dalam permainan voli ataupun tenis meja ataupun apalagi di situ badminton, bukan hanya sekali kita mengambil sebuah sebuah penilaian. Tentunya ya saya berharap kalau bisa itu bisa kita menilai 3 kali. Tentunya kan berbeda-beda. Apakah ada peningkatan kalau awal mungkin belum mahir, yang mungkin keduanya adalah sedang mahir. Yang terakhir adalah mungkin dia lebih mahir atau mahir sangat mahir. Jadi itu salah satu ketimbang kita hanya mengambil 1 kali penilaian. Ya, ketimbang kita hanya sekali mengambil penilaian. Gitu. Jadi ini salah satu studi kasus jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa yang asesmen otentik dalam rubrik yang dibuat.
kepada Kakak, bantu saya untuk membuat suatu penjelasan tentang ini, Kak. Halo, Kak? Ya, coba Bang Alianu dulu, Bang Alianu. Kelihatan di situ, Kak, ya? Kelihatan. Ini. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Ya. Asesmen otentik tadi kan sesuai dengan dunia nyata, ya, sesuai dengan dunia nyata. Ya. Kalau kita kembali pada awal asesmen otentik, ya, asesmen otentik. Jadi di dalam ini tentunya kita kembali pada ini asesmen otentik tadi adalah informasi atau tugas yang sesuai dengan dunia nyata, ya, dan penerapan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Artinya kalau kita simpulkan, artinya asesmen otentik ini adalah yang ada di dalam dunia nyata, dalam artinya seperti sepak bola. Jadi bagaimana cara kita membuat suatu apabila ada yang disabilitas, ya, disabilitas ataupun heterogen. Kepada kakak-kakak dipersilahkan. Oke, Kak, kami coba untuk memberikan sedikit jawaban dari sini. Tentunya sesuai dengan sebelum kita masuk di penilaian ini, sebenarnya awalnya kan sudah kita rancang, ya, kita sesuaikan dengan karakteristik, ya, dan keadaan peserta didik sebelumnya. Di situ kita sudah mendesain bagaimana untuk memberikan asesmen secara otentik untuk peserta-peserta didik yang mengalami beberapa hal yang terjadi seperti yang di atas, ya, yang heterogen atau ada atlet yang umum dan ada juga peserta yang disabilitas. Tentunya dari desain awal sudah kita tentukan. Nah, di situ bisa kita sesuaikan dengan keadaan peserta didik tersebut. Walaupun sama model pembelajaran atau sama keterampilan gerak yang seharusnya kita arahkan ke mereka bersama-sama, tetapi tentunya di sana karena mengingat kekurangan dan kelebihan masing-masing, tentunya bukan di satu sisi saja kita lihat untuk memberikan penilaian, tapi kita lihat dari sisi-sisi yang lain atau keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, sehingga tidak ada yang perlu dibeda-bedakan di sana, tetapi semua ada penilaian mungkin dari akhlaknya, mungkin dari keterampilan gerak yang mereka miliki, ya, yang tidak dimiliki, yang tidak mampu dikerjakan. Mungkin ada keterampilan gerak yang lain dia mampu untuk bisa melakukan atau melaksanakan, atau juga dia bisa mampu dari hasil analisis, dari hasil dia menganalisis suatu keterampilan gerak yang sudah diterangkan oleh gurunya atau teman-temannya, dia juga mempraktikkan langsung, ya, walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi dia paham yang menjelaskan dan teman-temannya juga paham, ya, menjelaskan dan memperhatikan beberapa keterampilan gerak yang memang dia mampu, ya, menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi artinya
sebelumnya udah ada desain ya, dan kita Bapak Ibu guru mungkin ya lebih tahu ya bagaimana untuk memberikan penilaian-penilaian yang lebih otentik, yang melihat situasi dan keadaan yang realitanya di lapangan sesuai dengan keadaan peserta didik tersebut. Itu barangkali dari kami, Kakak. Terima kasih. Silakan, ada lagi dari yang lain kakak? Oke, satu Kakak Fasil. Ya. Oke, ini mengenai asesmen ya atau penyesuaian terhadap peserta didik gitu. Berarti penilaian dari aktivitas kegiatan yang akan berlangsung di sini agak menarik ya Kakak Fasil tentang yang salah satu contoh yang saya ambil tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi model asesmen yang harus diterapkan terhadap anak berkebutuhan khusus itu ya alangkah baiknya memang bagus kita langsung terjun atau kegiatan nyata, hanya saja yang perlu diperhatikan di situ kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus tentu kemampuan yang dimilikinya tidak sama dengan kemampuan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi modelnya biar lebih sesuai, untuk media boleh diubah atau dimodifikasi, lalu lapangan contoh kayak dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli tentu ada golongan yang membedakan kegiatan tersebut. Jadi kalau dia permainan bola voli tentu harus net yang digunakan kalau bisa diturunkan sedikit atau disejajarkan atau setengah tiang bersamaan. Jadi pemain yang anak berkebutuhan khusus bisa mengkondisikan permainannya sendiri. Jadi beda dengan anak yang sudah mampu. Jadi kalau anak yang sudah mampu, yang sudah bisa bermain atau tingkat kemahiran, ya tentu poin penilaian yang diterapkan oleh guru ya beda lagi. Jadi di sini guru sebagai narasumber yang dimana guru hanya dapat menyupport dan meningkatkan atau memberikan arahan bahwasanya permainan ini harus ditingkatkan lebih baik lagi. Jadi dari setiap kemampuan tentu peserta didik harus tahu, kita wajib tahu peserta didik mana yang tingkatan kemahiran dan tingkatan yang kurang mahir dan yang belum mahir sama sekali. Jadi harus menyesuaikan dari kegiatan tersebut. Jadi mungkin itu saja kakak senior, kakak Fasil dari saya. Baik, terima kasih, yang sebenarnya ini juga menjadi inilah pengalaman tersendiri kepada kita semua. Kepada kakak-kakak tentu sudah disampaikan tadi, artinya dimodifikasi, tidak disesuaikan salah satu di dalam permainan bola voli ini tidak disesuaikan netnya. Artinya netnya yang sebenarnya contohnya 100 contoh, maka tentunya di dalam peserta didik yang berkebutuhan khusus diturunkan jadi 20 ya, 20 tingginya. Jadi itu salah satu. Tentunya di dalam penilaian otentiknya artinya secara garis besarnya adalah tidak disamakan ya, tidak disamakan penilaian otentik dengan peserta didik yang disabilitas, tidak disamakan ya, tidak disamakan. Karena memang ini adalah ada kekurangannya, ya. Ada kekurangan, tidak sama disamakan. Kalau kita masukkan di dalam sebuah angka, dalam pemberian angka, contohnya di dalam peserta didik yang mampu, maka itu dikatakan KKM-nya adalah 70, maka kalau disabilitas ini tentunya mungkin bisa kita kasih hanya 20 atau 30. Tentunya itu adalah salah satu yang membedakan. Ya, begitu juga di dalam sebuah permainan atau aksi nyata yang selalu dilaksanakan oleh peserta didik. Tentunya tidak disamakan seperti yang disampaikan juga tadi Kak Alian dan Kak Justus, bahwa itu artinya bisa dilaksanakan otentik dengan catatan tidak disamakan dengan peserta didik yang lain. Jadi itu tentunya sangat menjadi menjadi penilaian tersendiri kepada kita semua. Memang tidak semua sekolah ada namanya peserta didik yang berkebutuhan khusus, tetapi kan tentunya siapa tahu ada peserta didik yang di salah satu di sekolah kita ada 1 orang atau 2 orang. Yang sogenya kalau berkebutuhan khusus ini artinya sudah ada tempat
ataupun sudah ada sekolah khusus kepada mereka. Namun karena memang situasi tentunya akan digabungkan aja di dalam sekolah reguler. Jadi itu salah satu penguatan di dalam asesmen otentik ini. Begitu juga di dalam sebuah 40 atau 30 ke atas di dalam penilaian otentik tentunya beda, kecuali kalau memang itu pemain yang sudah bergabung di tim. Itu pun dia hebatnya hanya dalam keterampilan saja, tetapi dalam sebuah pengetahuan belum tentu. Ya, jadi itu ada nilai-nilai tersendiri. Ya, ada nilai-nilai tersendiri. Jadi itu satu penguatan kepada kita. Berikut adalah kita masuk pada ruang diskusi, ruang kelompok. Maka mengingat karena ini juga hanya kita berapa orang, jadi bagaimana menurut kakak ini? Kelihatan ya? Menurut Kak Justus, kayak mana ini? Karena sebenarnya ini adalah berdasarkan room kelompok. Tetapi saya rasa nggak banyak. Jadi menurut saya artinya nggak apa-apa kalau kita gabung di room aja, namun sekali atau satu orang atau dua orang aja pun di dalam room, saya bagi dua kelompok saja, tentunya bisa dikerjakan saja seakan-akan kita sudah artinya sudah dikerjakan lah ya, sudah dikerjakan ya. Jadi itu kira-kira menurut saya. Ataupun ada lagi dari yang lain, kakak. Karena kecuali kalau kita 10 orang ataupun karena memang nggak ya tentunya bagaimana tentang tugas kelompok kita ini. Yang soalnya tugas kelompok ini kan ada di sini. Tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat forum rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan, artinya dibebaskan ini boleh SD, SMP, SMA, atau SMK. Berikutnya adalah kelompok A, membuat rubrik penilaian diri siswa. Artinya itulah yang dibahas di dalam kelompok A. Yang kedua, kelompok B, membuat rubrik penilaian oleh teman. Artinya itu tugas kelompok B. Kalau kelompok C juga membuat rubrik observasi guru. Dan waktu pengerjaan 30 menit. Berikut adalah media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Jadi itu salah satu saya mohon pendapat kepada kakak bagaimana tentang ini ya. Karena memang mungkin dia masuk di di Jimit saat ini ya, mungkin sedang off kamera ya. Jadi tentang ini kepada kakak silakan berikan pendapat sebelum kita masuk ke room. Oke, izin kakak Fasil. Ini waktu pengerjaannya 30 menit dan kebetulan juga kan kakak Fasil ini jam pulang sekolah gitu. Apakah bisa nanti diberikan waktu rehat gitu kakak Fasil? Karena pulang dulu ke rumah ya kan, ini apalagi jam pulang sekolah kami ini, jadi ya saya harap kakak Fasil dapat memaklumi kami yang masih di sekolah ini baru pulang, jadi ya mungkin kita akan bisa mengerjakannya kakak Fasil. Berarti dalam bentuk kelompok ini berarti 2 kelompok ya kakak Fasil ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa. Disambil-sambilkan aja kak. Disambil-sambilkan aja kak ya. Oke. Oke, siap. Kak Aliano. Jadi itu ya, itu aja kakak Fasil, karena soalnya pada pulang ini, jadi mungkin nanti sambil nanti kakak Fasil kita akan kerjakan, nanti akan kita presentasikan kembali gitu kakak Fasil. Oke. Siap. Terima kasih, silakan dulu ya. Tapi jangan dimatikan Gmeet-nya. Oke, siap. Yo.
Ya, kepada kakak semua bagaimana, udah siap ya? Halo Kak, suasana dulu, sama Kak Niat Hati Alawa. Kak suasana dulu, Kak Niat Hati Halawa.
Kau suasani, tak nia hati,
Halo Kak Ali. Kak Alianu. Ya Kak, ya Kak. Udah sampai rumah? Sudah Kak, tapi kurang bagus jaringan di sini Kak. Mati lampu, terpaksa saya pakai HP ini. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa lah sambil aja karena kan ntar lagi juga kita akan mau apa namanya, mau kita selesaikan 5 menit lagi. Oh iya ya. Iya, jadi nggak apa-apa lah. Kok tinggal 4 orang ini? Tinggal Ya 4 orang gini nih Kak? Iya, kawan-kawan tadi udah keluar. Jadi yang 2 orang ini aja pun belum saya panggil juga. Saya mau berbicara ke mereka tapi nggak menjawab. Ya udah, saya tunggu aja sebentar, siapa tahu ada kawan-kawan. Itulah. Jadi udah siap makan, Kak? Gimana Kak? Udah siap makan Ketua? Belum Kak, belum. Masih baru nyampe. Oh, sambil aja lah Kak. Nanti sakit Ketua nanti. Nggak ada nanti senior kami. Ya kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan sebentar lagi. Ya udah biasa. Anak olahraga seperti itu, lama makan pun nggak minum air pun, yang penting main terus. Iya. On terus ya. On. Iyalah, mantap kali lah, nggak apa-apa lah, sambil saja. Jadi Kak Ali. Halo Kak Alianu. Iya Kak Fasil. Ini dulu Kak Ali, Ya, untuk ini coba dulu diberikan pendapatnya Kak Ali. Ketua untuk ini ya. Setelah itu kan mungkin 2 menit lagi kan mau kita selesaikan. Jadi coba dulu berikan pendapat Kakak untuk tentang ini. Kelihatan di situ kan Kak? Yang mana Kak? Yang di atas ya Kak ya? Ya, apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul ini? Artinya hal baru apa yang Anda dapatkan selama kita mengikuti modul 2.6 ini? Ya, secara singkat aja Kak, selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat saja Kak. Oke, baik Kak. Tentunya dari pelaksanaan asesmen dari sebelumnya, dan mungkin yang saya lakukan ya sebelumnya itu ya jauh agak berbeda setelah kita mempelajari di modul 2.6, di mana yang selama ini kadang kita memberikan suatu penilaian itu hanya di satu sisi saja. Salah satu contoh mungkin di masalah kognitifnya saja, tapi belum tentu di psikomotoriknya yang seharusnya itu sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Bahwasanya bukannya satu sisi, tapi semua sisi kita lihat dan kita sesuaikan dengan keadaan yang nyata, di mana peserta didik yang mungkin ada kelemahan dan kekurangan atau kelebihan masing-masing, dan di situ kita jauh lebih bijak untuk memberikan penilaian yang lebih otentik ya, di mana penilaian tersebut ya tetap berpihak kepada peserta didik sesuai dengan keadaan yang ada atau sesuai dengan kemampuan mereka yang mereka miliki. Tentunya di mana peserta didik tersebut memiliki kemampuan atau keterampilan yang berbeda,
ya, dan di situ lebih kita sebagai guru PCOK yang mengambil sikap, ya, memberikan penilaian yang lebih pas, yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Mungkin itu dari kami, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas hal baru yang Kakak dapatkan dalam pembelajaran PJOK ini. Sudah Kakak ceritakan tadi secara singkat dan tentunya kita sudah sampai ke detik-detik terakhir untuk kita menyelesaikan tatap maya kita. Dan harapan saya kepada kakak semua, silakan ada tugas di LMS dan silakan kita kerjakan, dan tentunya selalu juga kita melihat tugas-tugas apa yang ada di dalam LMS kita. Jadi itu aja yang saya sampaikan, dan sebelum kita mengakhiri, tentunya saya akan langsung memimpin kita di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi saya akan matikan rekaman dulu kakak ya.